pagi, di dapur dan tembok yang mengelupas, sebuah wajan berada di atas kompor gas kecil. Ibu Ijah memakai daster dan celemek, sibuk menusuk sosis. Ray, anak Bu Ijah, menghampiri. Nge-like lagi bu. Ini HP kenapa sih? Baru buka Instagram aja udah powerclose. Ya Allah, baru bangun udah ngomel. Cuci muka dulu napa? Itu mata masih belekan. Beneran ini HP udah kayak bangke. Teman-teman udah pada ganti, yang RAM-nya 6 lah, yang kameranya 3 lah. Iya, emang HP kamu udah tua, tapi masih bisa dipakai kan? Dipakai apaan? Main ML patah-patah, WA aja suka pending. Aku malu bu. Maaf ya Ray, ibu belum bisa beliin yang baru. Duitnya belum cukup. Lagi pula masih banyak yang harus dibayar. Kontrakan, listrik, galon air aja belum diisi. Jadi intinya emang aku gak bisa punya HP baru ya? Bukan gitu. Kalau dengar ibu laris terus, insya Allah bisa. Tapi gak bisa sekarang. Sabar ya nak. Sabar mulu, udah kayak template. Ntar sampai aku lulus SMA juga masih dibilang sabar. Ibu ngerti kamu pengen, tapi kita ini beda Rey. Ibu dagang aja, masih ngutang sama Pak RT buat bayar gas bulan lalu. Rey diam, matanya ke HP. Tiba-tiba ada notifikasi yang masuk, tetapi layarnya nge-freeze. Ia membanting HP itu ke meja. Ya ampun, Rey, kok banting-banting gitu? Mata tambah rusak. Nanti makin gak bisa dipakai sama sekali loh. Iya, mending sekalian rusak daripada setengah hidup gini. Ibu yang menahan emosi dan diam. Lalu tiba-tiba suara kompor mendesis keras, minyak mulai panas. Bu Ijah membalik badan, memasukkan satu tusuk korndok ke wajan. Ibu kerja tiap hari panas-panasan, Reh. Panas beneran, bukan panas hati kayak kamu. Demi apa coba? Biar kamu bisa makan, sekolah, biar kamu gak minder sama teman-teman. Tapi kalau semua tuh gak cukup bikin kamu ngerti, ya udah. Aku berangkat. Sarapan dulu napa? Itu ada nasi sisa semalam. Ibu angetin. Makan dulu biar kuat di sekolah. Nggak lapar. Re, Aku udah telat. suasana di jalan depan sekolah ramai anak-anak berseragam. Ibu Ijah membuka lapak kecil di trotoar. Aduh, Mia udah kecoklatan, tapi sayang dibuang. Jangan gosong. Tinggal 8 tusuk. Cukup gak ya buat sampai istirahat? Sosis tinggal segini. Besok harus beli lagi. Duh, yang kemarin aja harganya udah naik 2.000. Gimana sih sekarang bahan mahal semua? Gorengan murah, tapi modal makin gila-gilaan. Alhamdulillah, satu laku. Tinggal 1.000 begini. Tapi ngumpulin sejutaan buat HP Ray, rasanya kayak angkat ngebari. Dia sih enak, tinggal minta. Gak tahu ibunya jungkir balik mikirin uang. Tadi pagi ngomel lagi. Ibumu ini yang malu Ray. Malu karena gak bisa nurutin kemauan anak sendiri. Sosis tinggal dikit. Besok harus nyari lagi. Merek yang ini sih bagus, cuma mahal. Kalau ada yang lebih murah, tapi aman gak ya? Fokus dulu. Belum tentu juga ada yang lebih murah. Jangan mikir aneh-aneh, jangan. Capek juga ya, berdiri dari subuh, tapi gak ada pilihan. Buat anak, semua dijalanin. Ayo, laku lagi dong. 3 tusuk aja, biar bisa beli cabe. Duit receh semua. Ya Allah, baru dapat 10.000. Satu lagi, alhamdulillah. Semoga cukup beli beras sore. Dan Rey, semoga kamu ngerti perjuangan ibu ya nak. Malam itu di ruang kecil. Bu, aku butuh sepatu baru. Hah? Sepatu kamu itu kan masih bisa dipakai. Udah sobek bu, depannya nganga, teman-teman pada ngeledek. Nanti ibu jahitin ya besok-besok. Jangan dijahit bu, malah kelihatan tambah miskin. Terus jaket juga udah kecilan, lengan udah sempit. Temen aja ngira itu punya adik. Reh, ibu belum punya uang.
Bulan ini bener-bener pas-pasan. Tiap bulan juga pas-pasan. Tiap minta apa-apa jawabannya selalu sama. Ibu bukan yang gak mau, tapi beneran belum bisa. Tadi siang aja cuma dapat 20.000 bersih. 20.000? Ya ampun bu, orang jualan cilok aja bisa lebih dari itu. Ibu udah sahar udah bangun subuh, goreng, bawa gerobak, panas-panasan. Iya, tapi hasilnya segitu-segitu aja. Aku cuma pengen punya sepatu yang layak. HP udah jelek, baju biasa, sepatu juga bolong, malu bu. Ibu ngerti. Enggak, ibu nggak ngerti. Rey, jangan gitu. Aku capek bu, malu terus. Teman-teman bilang aku anak miskin, mereka ketawa pas lihat soal sepatu aku lepas. Maafin ibu juga capek. Tapi ibu gak bisa nyerah. Tapi aku juga nggak bisa terus kayak gini. Ibu janji ya, ibu usahain. Tapi jangan mal terus ke ibu. Sakit, Rey. Aku kamar lah. Gue dulu. Apa? Kamu kira ibu gak sedih tiap dengar omongan kamu gitu? Kalau sedih doang, nggak ngubah apa-apa. Ibu bakal cari cara, Rey. Demi kamu. Terserah. Bu Ijah masih duduk. Tangannya melipat plastik, tapi matanya kosong. Nafasnya pun berat. Demi kamu. Ya, tapi sampai kapan mau begini? Pagi itu, langit masih gelap. Kabut tipis. Pasar masih lengang. Lapak-lapak baru buka. Bu Ijah berjalan pelan sendirian. Napas terlihat karena udaranya dingin. Tas belanja gain ada di tangan. Duh, dingin banget. Tangan sampai kaku. Harus buru-buru, nanti gak keburu goreng. Minyak udah, tepung udah, sosis aja yang belum. Ini kok murah banget ya? Stok lama katanya, diskon setengah harga. Tapi tanggalnya udah lewat 3 hari. Tapi gak bau sih, masih kelihatan bagus. Kalau ambil ini, modal bisa diteken. Bisa beli sisa barang buat Rey. Tapi ini bener gak ya? Masih aman gak sih 3 hari doang? Tapi tetap aja kadaluarsa. Kalau digoreng panas, mati gak sih bakterinya? Anak-anak makan juga gak tiap hari. Gak mungkin langsung sakit. Tapi gimana kalau kenapa-napa? Gimana kalau ada yang keracunan? Gimana kalau ketahuan? Nama ibu bisa hancur. Ibu bisa dibilang nipu, bisa dihina. Tapi Rey, dia udah malu terus. Kemarin bilang sepatu jelek, jaket sempit. Ibu juga malu, Rey. Tapi tiap kamu ngeluh, hati ibu kayak dicubit. Kalau pakai sosis ini, mungkin minggu depan kamu udah bisa punya HP. Atau paling enggak, ibu gak dimarahin terus tiap malam. Maaf ya, maaf banget. Ibu cuma pengen kamu bahagia, itu aja. Bismillah. Ia masukkan bungkus sosis ke dalam tas. Berjalan pelan keluar pasar. Mata menatap lurus, tapi pikiran jauh kemana-mana. Gerobak sudah berdiri dengan minyak panas. Tusukan kondok berjajar. Hari pertama Bu Ijah memakai sosis diskon. Wajahnya tampak ragu. Tangannya bekerja, tapi pikirannya tidak tenang. Bismillah, hari ini coba dulu, cuma setengah bungkus. Gak bau, gak aneh. Kelihatannya sama aja kayak biasa. Tapi ya Allah, gemeteran ini tangan. Kalau mereka tahu habis ubah sama aku. Tapi kalau gak laku, Rey makin marah, makin malu. Warnanya masih cantik, baunya enak, gak ada bedanya. Empat laku. Wah, aku gak nyangka. Baru mulai udah segini yang beli. Biasanya nunggu lama. Ini mah nyaris rebutan. Apa karena sosis ini ya rasanya lebih gurih? Atau karena harganya gak naik? Aku jadi takut sendiri. Takut malah keterusan. Takut malah ketagihan bohong. Wah, masih banyak sisanya. Bisa buat 2 hari. Rezeki atau ujian ya. Tapi Rey seneng. Tadi pagi udah gak manyun, malah senyum. Demi itu aja, aku bisa tahan. Cuma jangan sampai ada yang kenapa-napa. Ya Allah, lindungi anak-anak itu. Lindungi aku juga. Dia lanjut menggoreng, lebih cepat dan lebih cekatan. Tapi tatapan matanya kosong. Malam itu, di ruangan kecil, lampu gantung redup. Rey duduk sambil membuka bungkus nasi goreng. Bu Ijah duduk di depannya, memegang kotak kecil dibungkus koran bekas. Rey, sini dulu. Ibu punya sesuatu.
Ngapain? Ini buat kamu. Ya ampun Bu, ini keren banget. Ini yang Seri Pro kan? Iya, beli dari orang. Dia butuh uang cepet soalnya. Bu, makasih. Jangan gelbay gitu Ibu seneng, kamu seneng. Sumpah Bu, aku gak nyangka. Tadi di sekolah temen aku baru bahas ini. Ya udah, tapi janji ya. Apa? Jangan kebanyakan main. Gunain buat yang penting-penting juga. Iya Bu, janji aku bakal hemat kuota. Gak bakal minta-minta terus. Ibu cuma pengen kamu gak nunduk lagi, gak malu lagi. Aku bangga kok punya ibu kayak ibu. Kamu bilang gitu aja, ibu udah adem. Ini keren banget. Aku langsung mau install semua aplikasi ah. Tapi jangan langsung begadang ya, besok sekolah. Hehe, iya Bu. Ibu capek banget ya. Sedikit, tapi udah biasa kok. Tadi pagi aku lihat tangan ibu gemeteran. Itu cuma kecapean, gak apa-apa. Ibu sehat kan? Iya, sehat. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku bingung Bu. Ibu gak apa-apa, Rey. Cuma kadang mimpi aneh-aneh aja. Mimpi apa? Gak usah diceritain, namanya juga capek. Ibu jangan maksain diri ya. Ibu kuat kok. Buktinya kamu sekarang senyum lagi. Gara-gara HP ini, serius Bu. Ini benar-benar bikin hari aku cerah. Semoga gak ada yang gelap setelah ini. Matahari sedang galak-galaknya siang itu. Bujah tetap berdiri di balik gerobak kordotnya depan SMP. Tangan terus bergerak membalik kondok satu persatu sambil mengelak peringat. Minyak dari panci kecil memuncrat dikit, menyiprat ke lantai. Licin, Bujah menginjak tanpa sadar saat buru-buru mengambil plastik. Jatuh, tangan kanan menghantam aspal. Dia hanya bisa menangis dengan suara tertahan. Malam itu, Ray duduk selonjoran di lantai, sibuk men-scroll TikTok di HP barunya. Bujah masuk perlahan. Tangan dibalut kain dengan muka pucat. Bu, dari mana aja? Tadi sinyal aku jelek banget, nggak bisa buka hotspot. Pulang, tadi ibu jatuh. Jatuh apaan? Di jalan? Sekolah, kepleset minyak, tangan kebentur. Ih, kok bisa sih? Terus kenapa nggak langsung pulang? Dagangan belum habis, Rey. Ya ampun Bu, ini tangan dibalut gini tapi masih maksa dagang, gila. Gak semua orang bisa leha-leha, Rey. Ada yang harus kerja masih sakit. Ibu tuh ya, sekarang aku udah punya HP, ya istirahat dulu kek. Lah kemarin kamu yang maksa, malu lah, ketinggalan lah. Ibu jadi kepikiran terus. Ya makanya itu, sekarang udah dapet kan, ya stop, paksa diri juga. Hilangnya gampang, tapi cicilan masih jalan, Rey. Ya udah, nanti juga lunas kan, nggak usah bawa drama. Ibu nyut-nyutan, tapi kamu cuma mikirin hotspot. Ya siapa suruh maksa dagang padahal luka. Karena ibu gak punya pilihan lain. Aku kamar dulu, pusing dengerin ibu ngomel terus. Ya Allah, ini anak. Pintu kamar ditutup. Bujah diam di dapur, terduduk lemas. Matanya nanar, tangan masih berdenyut makin nyeri. Tapi besok dia tetap berniat jualan. Demi cicilan HP, demi anak yang belum tahu rasanya luka ditahan demi senyum palsu. Esok harinya, setelah pulang sekolah, Ray ternyata dimusuhi oleh temannya karena dianggap dagangan ibunya membuat sakit. Bu, ini gara-gara ibu ya? Apaan, Ray? Kenapa mukanya gitu? Teman-teman aku pada ngejauh, dibilang anak penjual makanan busuk. Loh, siapa yang bilang kayak gitu? Semua orang udah tahu Bu, pondok ibu bikin anak-anak sakit. Ya Allah, beneran ada yang sakit? Iya, dan sekarang aku yang dituduh. Dibilang ibu aku penipu dagangan. Ibu gak nipu, Ray. Ibu cuma... Jangan bilang cuma Bu. Ibu tahu itu sosis dari mana, kadaluarsa kan? Ibu gak ada pilihan, itu yang paling murah. Ibu cuma pengen kamu seneng. Seneng. Terus sekarang aku harus nanggung malu tiap hari. Ibu gak bakal bikin kamu malu, Ray. Udah Bu, jualan kayak gitu mending berhenti aja. Mending gak usah dagang daripada bikin malu satu sekolah. Ray, ibu cuma pengen kamu gak ngerasa dikucilkan. Ibu pikir yang kena omongan siapa sekarang? Aku, bukan ibu. ibu cuma manusia, Ray. Ibu salah, iya, tapi ibu gak jahat. Terserah Bu, tapi mulai sekarang jangan harap aku bantu-bantu ibu. Malu aku ngakuin ibu aku jualan kayak gitu. Ibu tahu ibu salah, Ray, tapi jangan gitu ke ibu. Aku capek dengar alasan ibu. Ibu juga capek, Ray. Capek disalahin terus. Capek pura-pura kuat. Ray masuk ke kamar membanting tas. Bujah tetap duduk di ruang tengah. Tangannya masih perih dan hatinya makin remuk. Luka yang belum sembuh, satu di kulit dan satu di hati.
Pagi itu, Bu Ijah baru membuka lapak. Belum sempat goreng satu persatu. Tiba-tiba, 2 petugas dari Dinas Kesehatan datang. Wajah mereka serius. Mereka memeriksa gerobak, membuka tempat sosis dan mencatat ini itu. Orang-orang mulai berkumpul menonton. Bu Ijah gemetar, tangannya masih sakit, mau semakin nyeri. Setelah pemeriksaan, akhirnya lapak Bu Ijah disegel. Dagangan pun disita sementara. Bu Ijah mendapat teguran keras dan surat denda. Dia terduduk di trotoar, lemas. Dari kejauhan, Ray melihat semuanya, tapi hanya bisa diam, tidak berani mendekati. Tidak tahu harus marah, sedih, atau malu. Suatu sore, Bu, itu kenapa sih jalannya pincang gitu? gak apa-apa, tadi kelamaan duduk di halte, kesemutan aja kok. Kesemutan kok mukanya pucat banget. Angin doang, Ray, namanya juga capek. Ibu dari mana sih emangnya? Ngambil setrikaan di rumah Bu Wati, lumayan dapat 12.000. Ya ampun Bu, tangan ibu itu aja belum sembuh. Masih bengkak kan? Ibu gak bisa diem, Ray, mau makan apa kita kalau ibu gak kerja? Kan bisa istirahat sehari 2 hari. Istirahat gak bikin dapur ngebul, Ray, cicilan masih jalan, listrik pun belum dibayar. Ya tapi jangan maksain diri juga kali. Kalau ibu gak maksain, siapa lagi? Kamu. Aku yang belum bisa Bu. Nah itu, jadi jangan nyuruh-nyuruh ibu berhenti kalau kamu juga gak bantu. Aku gak nyuruh berhenti Bu, cuma Cuma apa? Ibu gak apa-apa kok, Ray, badan aja yang udah mulai gak kuat. gak apa-apa-apaan. Ibu tuh dari kemarin batuk terus. Jalan sempoyongan, sekarang muka pucet. Itu bukan gak apa-apa. Udah, Ray, ibu cuma butuh istirahat bentar. Nanti juga baik lagi kok tenaganya. Bu, coba dengar sekali aja. Jangan nunggu sampai tumbang baru berhenti. Ibu udah biasa jatuh, Ray. Tapi kalau kamu bisa berdiri, itu cukup buat ibu kuat. Luka di tangan Bu Ijah makin parah. Awalnya cuma goresan, sekarang bengkak, merah, dan bernanah. Dia masih bekerja. Masih mengangkat-ngangkat, menyetrika, dan berjualan yang kontrol. Sampai suatu pagi, tangannya tidak bisa digerakkan. Ray pun panik, langsung mengajak ke puskesmas. Dokter akhirnya bilang bahwa itu adalah infeksi yang sudah menyebar dan harus dilakukan operasi kecil. Kalau telat, bisa lebih bahaya. Bu Ijah hanya bisa diam, matanya sayu, mulutnya gemetar, lebih karena malu daripada takut. Ya Allah, apa ini balasanmu? Bu, tangannya masih sakit. Udah gak nyun-nyun, Tan. Cuma ya, gak bisa gerak banyak. Dokternya bilang apa lagi tadi? Katanya syarafnya udah rusak, susah sembuh total. Jadi ibu gak bisa dagang lagi ya? Kayaknya enggak, Ray. Gerobak aja gak bisa ibu dorong sekarang. Udah, biar aku yang dorong. Aku yang pegang sekarang. Ray, kamu kan masih sekolah. Gak apa-apa, pagi jualan. Siang sekolah, gak semua orang bisa hidup santai kan? Ibu gak mau kamu jadi kayak ibu. Capek terus tiap hari. Justru karena ibu capek terus, sekarang giliran aku. Maafin ibu, Ray. Ibu nyusahin kamu ya dari kecil. Gak ada yang nyusahin Bu, yang nyusahin tuh aku dari awal juga. Kamu cuma pengen bahagia. Ibu yang salah ambil jalan. Mulai sekarang kita jalan bareng-bareng, gak usah buru-buru ya. Yang penting gak nyakitin diri lagi. Kamu ngomong kayak orang dewasa, Ray. Soalnya anak-anak gak ngerti waktu harus melindungi ibunya. Kamu sayang ibu ya? Iya Bu, cuman baru sadar sekarang. Makasih ya, Ray. Gak usah, makasih. Sekarang istirahat aja ya Bu. Biar aku yang jaga gerobak. Kamu yakin bisa sendiri? Sendiri, ibu duduk aja di samping, bantuin lihat dagangan. Bu Ijah menangis haru. Mulai sekarang aku yang jaga ya Bu. Matahari belum tinggi. Ray mendorong gerobak pelan. Kali ini bukan dengan sosis kadaluarsa lagi. Hari baru dimulai, bukan sempurna, tapi lebih jujur.